Selamat bertemu kembali dengan Investor Jelata. Hari ini akan saya sharing tentang saham MPMX ya, tickersnya. Ini PT Mitra Pinastika. Oke, mungkin beberapa baru pertama kali dengar, mungkin juga udah sering dengar ya. Nah, ini perusahaan yang bergerak ya di ada ya, jadi distribusi dan retail ya, jadi jualan motor dan spare part ya. Jadi paling besar itu penghasilan dari penjualan motor dan juga spare part motor, kemudian rental ya, rental transportasi, kemudian ada asuransi dan juga keuangan ya. Jadi berdiri di tahun 87 ya. Didirikan oleh William Surajaya ya. Ini listing di tahun berapa ya, nggak lupa saya nih, bisa teman-teman cari sendiri nanti ya. Ya, seperti ini ya, kalian tahu juga ini adalah pemiliknya paling besar Saratoga ya, yang warna biru nih ya. 56,7% dipegang oleh Saratoga Group ya. Kemudian yang publiknya itu 35,2%. Ya, bisa dilihat di sini ya, sampai bulan Mei ini masih sama ya. Saratoga Group pemegang mayoritasnya 56,7% ya. Ya, kemudian di wilayah operasionalnya ya, seluruh Nusantara, tapi paling banyak kalau ini ya, MPM mulainya itu ada di Jawa Timur ya. MPM motor itu paling banyak di Jawa Timur. Oke. Ini laporan keuangan 2022-nya di mana ini ya, penghasilannya 12,7 triliun ya, turun 200 miliar dibandingkan 2021, tapi net profitnya tuh naik banyak ya, 250-an miliar ya, sehingga net profitnya itu bertambah sebanyak 60,7% walaupun pendapatannya turun minus 1,5% ya. Lalu bagaimana di kuartal 1 2023-nya? Jadi MPMX ini sudah mengeluarkan laporan keuangan Q1-nya juga, bisa dilihat di sini. Ya, penghasilan 3,8 triliun. Jadi kalau di annualize selama setahun itu 15,1 triliun ya. Oke. Tadi 2002 berapa tuh ya? 12,7 triliun ya. Jadi kalau performanya sama terus seperti Q1, itu nanti revenue-nya akan lebih besar ya dibandingkan 2022. Oke, net profitnya itu kalau di kuartal 1 2023 itu turun ya, sebanyak 9,9%, walaupun pendapatannya bertambah 22,5%, tapi profitnya berkurang ya, hampir 10%. Nah, ini kalau dibaca di berita itu katanya karena divisi yang bagian asuransinya itu kalau tahun lalu itu dimiliki 100%, kalau sekarang kepemilikannya hanya 50% ya, sehingga profit dari bagian asuransinya itu berkurang ya, sehingga profit total dari MPMX ini berkurang 10%. Oke. Nah, ini dividen historinya ya. Selalu membagikan dividen sejak 2015. Dan kalau dilihat secara histori lumayan besar nih ya. Mungkin udah yang sering juga ya dividen hunter di emiten MPMX ini. Dan bisa dilihat di tahun lalu itu Rp180 ya dividennya. Nah, karena di tahun 2022 ini ya, profitnya itu jauh lebih banyak daripada 2021. Nah, kemungkinan ini kan laba 2022 itu akan dibagikan di bulan di tahun 2023 ya. Nah, biasanya itu ya di bulan Juni atau di bulan Mei ya, pembagian dividennya selama 4 tahun terakhir nih. Ya. Dan harga sekarang tuh ya, hari ini ya, di tanggal 9 Mei itu ditutup di 1175 nih. Ya. Dan kalau dilihat tahun lalu ya, jadi sebelum bagi dividen ya di 30 Mei ini ada penurunan juga ya. Ada penurunan saham, kemudian ini mungkin setelah pengumuman ya. Setelah RUPS ada pengumuman bagi dividen, terus dia naik lagi. Nah, ini agak mirip ya.
turun dulu ya, mungkin nanti naik lagi setelah ada pengumuman hasil RUPS. Nah, RUPS kapan itu udah diumumkan juga tuh ya, tanggal 24 Mei. Jadi untuk yang berminat gitu ya, bisa menunggu di tanggal ini ya. Atau kalau mau spekulatif ya, bisa dari sekarang ya. Karena kalau misalnya dividendnya sama ya seperti tahun lalu nih 180 ya. Ya, terus kita megang di harga 1175, berarti berapa persen tuh ya? Hampir 15% ya. Atau kalau berkurang lah gitu ya, 115 aja. Nah, itu udah hampir 10% tuh ya dividen yieldnya ya. Tapi sekali lagi nih bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual ya. Jadi silakan dianalisa kembali dan diputuskan sendiri ya, apakah akan membeli saham ini atau tidak gitu ya. Oke, demikian ya sekilas info dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe dan di share channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama Investor Jelata.